kita turun ke bawah. Nah, ini ada bahasa Jawa ya. Kita awali dari psikologi dulu ya. Nanti bisa diartikan sendiri ya. Psikologi. Nggak terang, Puspi, agak sip. Ada yang namanya the science of mind and behavior. Ini bahasa Jawa yang artinya adalah sebuah ilmu dalam bentuk behavior. Apa behavior, Puspi? Anissa, behavior apa? Ini kita bicara psikologi dulu ya. Perilaku, Pak. Apa behavior? Perilaku, Pak. Perilaku. Ya, jadi ketika kita bedah dulu ya psikologi komunikasi, psikologi dulu. Sebuah ilmu yang akan mendalami atau menggali perilaku, behavior. Yang kedua, ada the mental of behavior karakter. Jadi berbicara mental, perilaku, karakter seseorang dan grup, kelompok. Ya. Jadi intinya ketika kita mempelajari psikologi komunikasi, kita bedah dulu psikologinya, dia akan mengarah ke science of mind and behavior. Lalu berbicara mental behavior. Lalu ada yang namanya studi behavior. Yang ketiga, teori or system psikologi. Ini dari Frieden ya. Jadi ada 3 bagian dari psikologi. Kita turun ke slide selanjutnya. Puspi. Ada yang namanya dari ini bahasa Batak ya atau bahasa Ambon ya. Ada yang namanya communication ya. Ada 2 hal yaitu an actor instant of transmission. Apa nih? Transmission ini apa? Sifa. Transmission apa? Sifa. Ada act or instant of transmission. Transmisi apa? Kan kalian sering dengar tuh. Ada yang namanya transmission. Transmisi. Perpindahan, Pak. Ya, perpindahan. Adanya perpindahan. Ya. Jadi komunikasi. Tadi kita bicara psikologi. Sekarang kita lari ke komunikasi. Adanya perpindahan. Yang kedua itu yang namanya informasi by transmitted or conveyed. Ya, jadi ini adanya perpindahan, lalu kedua masuk ke dalam bentuk informasi, perpindahan informasi, baik verbal atau written message, ya, baik verbal langsung atau sifatnya written message dalam bentuk pesan dalam bentuk tulisan. Ya, ini bisa dilihat dalam psikologi komunikasi. Ada psikologinya, ada komunikasinya. Next, Puspi. Ya, menurut Hofland, komunikasi itu sebagai proses membuat individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu. Ya, jadi menurut Karl Hofland, dia mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses, bukan psikologinya dulu ya. Komunikasi itu adalah proses. Jadi proses bagaimana individu itu mengirimkan rangsangan, stimulus, mengirimkan rangsangan, stimulus untuk merubah behavior, perilaku individu lain. Nah, ini fungsi ataupun definisi menurut Karl Hofland. Next, Puspi. Ya, ini pembedaan ketika kalian membedah psikologi komunikasi. Nanti ketika mungkin ada yang tanya teman kamu, mungkin dari jurusan psikologi, jurusan ekonomi, jurusan teknik perkayuan mungkin ya, dan lain sebagainya. Kenapa sih kamu belajar psikologi komunikasi? Nah, ini. Kita bedah psikologinya itu ada stimulus ya. Jadi karena psikologi komunikasi itu ada belajar psikologinya. Stimulus ya. Lalu ada komunikasinya sebagai suatu proses ya. Lalu di bawahnya psikologi itu tidak hanya mengulas komunikasi di antara neuron, tapi psikologi mencoba menganalisis seluruh komponen yang terlibat dalam proses ya. Nah, perlu kalian pahami, ketika kita membedah ilmu komunikasi, itu rumputnya tidak jauh dari abang-abangnya yang namanya psikologi dan sosiologi.
Ya, itu selalu berkutit di situ. Kenapa? Karena komunikasi itu pasti akan berbicara yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah berada di komponen sosiologi. Lalu pasti kalian akan mempelajari yang namanya tadi psikologi, ya, bentuk stimulus kognitifnya, lalu bentuk-bentuk yang namanya tadi yang dikatakan di psikologi, ya, perilaku dan bagaimana psikologi para komunikan dan komunikatornya. Jadi ini ketika kita membahas wadahnya pertama, sebelum kita memahami dan paham tentang psikologi komunikasi, kita harus tahu dulu akarnya di psikologi komunikasi yang dibedah, ada psikologinya, ada komunikasinya. Next di slide 6, Puspi. Ya, ini. Jadi ketika kalian ingin memahami psikologi komunikasi ini, psikologi komunikasi itu adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavior dalam komunikasi. Ya, jadi psikologi itu adalah ilmu yang berusaha menguraikan. Dia menguraikan itu dalam bentuk informasi komunikasinya. Ya, lalu meramalkan, menerawang. Jadi bukan berarti ilmu komunikasi itu Mama Loren ya, jago meramal, bukan. Tapi bagaimana melihat ke depan perkembangan komunikasi secara iptek dan teknologi dan globalisasi dalam hal peramalan, lalu mengendalikan peristiwa mental, jelas ya. Jadi warna psikologinya itu dari behavior dan peristiwa mental, lalu komunikasinya itu bagaimana kalian bisa menguraikan dan next ke slide 7, slide terakhir, nanti kita pindah slide ya. Nanti selanjutnya yang di bawah kalian bisa baca sendiri. Nah, ini yang perlu kalian pahami, inti dari ruang lingkup psikologi komunikasi. Ya, ada pesan, ada komunikan, ada komunikator. Nah, saya mau tanya ke Anissa, komunikan itu apa? Anissa, Fasiha Anissa. Iya, Pak. Komunikan itu apa, Fasiha? Komunikan yang ini. Yang mana? Bubur kacang hijau. Aduh. Komunikan yang ngasih informasi kan sih, Pak? Pendengar. Yang mana? Komunikan itu apanya? Kalau komunikator, apanya? Ada komunikator, ada komunikan. Ya. Kalau calon sarjana komunikasi nggak tahu komunikan sama komunikator, apa aja nih? Komunikan penerima. Nah, komunikator? Yang ngasih. Nah, iya gitu dong. Message-nya komunikator, komunikan adalah yang nerimanya. Ini ruang lingkupnya. Ya, ada pesan, ya. Ada pesan, ada komunikator, ada komunikan. Kalau pesan nggak ada komunikator, nggak ada komunikan, pesan itu nyampainya kemana? Nggak sampai lah, Pak. Ke gos. Iya, nggak sampai kan. Nggak kuat. Kalau di 7 tradisi ilmu komunikasi, ya nanti kalian pelajari, ada yang namanya simbol atau labeling. Ini pesannya seumpama dari saya mengatakan begini ke Fasiha atau yang lain. Ini artinya apa? Ini komunikasi bukan kalau saya bilang begini? Iya, komunikasi, Pak. Nah, apa artinya tuh? Saya nggak tahu tuh yang cewek-cewek nonton Korea tuh pasti tahu tuh. Nah, ini bentuknya pesan. Nah, ada komunikator, ada komunikan. Nah, jadi dalam 7 tradisi ilmu komunikasi ada yang namanya mungkin cybernetika ya, dalam bentuk label. Ada 7 ya, itu masuk ke dalam cybernetika. Tanda saja atau simbol, mungkin kalau di Korea kalau sekarang kan cowoknya ngasih ke ceweknya video call begini kan, begini ya gimana sih, saya lupa begini. Aduh, udah tahu ceweknya atau cowoknya, ternyata pacar saya ini wow gitu, atau good sesama teman, nah, udah tahu tanpa harus bilang bagus, bilang begini aja udah bagus. Tapi tolong dipahami, saya sendiri secara psikologi dalam behaviornya ya, kalau ada mahasiswa, walaupun saya bukan angkatan jadul ya, ada mahasiswa seumpama
WA. Ini hanya perspektif case study atau studi kasus, bukan di BSI, di kampus lain. Pak, dia bertanya, Pak, untuk ini bagaimana Pak? Saya jawab, begini-begini. Dijawabnya begini sama dia di message. Wah, langsung saya bingung. Ini mahasiswa hebat. Ya, kalau di message tolong ya, attitude dalam bentuk komunikasi, tidak dengan saya ya, semua dosen. Jangan memberikan simbol-simbol yang aneh. Mungkin ada secara stimulus beberapa mahasiswa yang memiliki ya kalau bahasa kalian baper ya, wah langsung tersinggung ya. Mungkin nggak perlu dia muda atau tua. Kalau saya dalam hal mungkin Zoom Meet seperti ini atau tatap muka langsung memberikan sibernifikasi simbol begini, menurut saya easy going. Itu you have privacy. Jadi ya di Amerika itu biasa. Tapi kalau di message, SMS, WA, dia bertanya mahasiswa ataupun mungkin adik kelas kita, begini-gini dijawab. Lalu dijawabnya begini, waduh, kita bingung. Mungkin menurut saya secara psikologi komunikasi, ini mahasiswa lagi habis minum air putih jadi mabok. Gitu. Itu menurut saya, tapi nggak tahu apakah memang kebiasaan dia seperti itu. Ya. Oke, itu yang menurut sedikit saja contoh ya, ruang lingkup psikologi. Saya pikir sudah paham ya, ketua kelasnya aja udah paham, berarti teman-temannya udah dipaham. Kalau ketua kelasnya paham, teman-teman yang nggak paham, wah, saya bingung kenapa diangkat jadi ketua kelas. Kan gitu. Ya. Oke, mungkin slide yang ke-10, yang terakhir dari slide ini, Puspi. Ya, ini tujuan kajian. Tadi kan slide yang tadi kan bagaimana warnanya. Nah, ini sudah sampai di intinya. Nanti kalau slide ke bawahnya kalian bisa memahami sendirilah. Ini tujuan kajiannya. Di kajian psikologi komunikasi, mempelajari psikologi komunikasi ini. Meramalkan, mendeskripsikan, menggambarkan, lalu mengendalikan. Di tengahnya ada yang namanya psikologinya. Peristiwa mental and behavior dalam komunikasi. Peristiwa-peristiwa mental itu banyak dalam bentuk behavior, perilaku dalam komunikasi banyak. Tetapi di sini kalian bagaimana meramalkan, setelah meramalkan, mendeskripsikan, menggambarkan, lalu mengendalikan. Kalau kalian sebagai sarjana ilmu komunikasi, contoh, ya, akhir-akhir ini menjelang bulan puasa, harga minyak itu naik, bahkan minyak langka. Itu message yang ada saat ini. Lalu sebagai kalian sarjana ilmu komunikasi, deskripsi di lapangan dalam bentuk observasi, kalian harus mampu meramalkan. Ini nanti secara komunikasi ke depan semakin parah atau tidak menjelang Lebaran. Lalu kalian harus mampu mendeskripsikan dan terakhir mengendalikan dari peristiwa mental and behavior sumber informasi komunikasi tersebut. Nah, kalau calon sarjana ilmu komunikasi tidak memperlihatkan warna komunikasinya ke orang tua ataupun ke teman-teman ataupun ke siapa, dia ngapain kuliah komunikasi? Buang-buang duit aja orang tuanya, mendingan tidur kerja. Ya. Ini yang saya inginkan. Jadi kalau saya ngajar di Mercu Buana dan di BINUS ya, saya menginginkan mahasiswa saya itu harus aplikatif. Ya, jangan dengar teori, setelah teori prakteknya ya gitu lagi. Ya, jadi harus aplikatif. Ya, sederhananya secara behavior itu di keluarga. Kalian harus tunjukkan warna komunikasi kalian ke orang tua. Contoh informasi pesan saat ini minyak goreng langka, susah. Kan orang tua kadang-kadang kan ya mungkin kaget dan lain sebagainya. Waduh. Nah, kalian sebagai sarjana komunikasi harus mampu memberikan komunikasi sebagai komunikator, orang tua sebagai komunikannya mampu memberikan aplikasi yang baik dalam bentuk meramalkan, mendeskripsikan, lalu mengendalikan. Contoh ya mungkin namanya juga ada orang-orang yang ngebajak atau orang-orang penimbun, Pak. Jadi ya menurut saya sih gambarannya ke depan kayaknya enggak lah, kita lihat pemerintah lah bagaimana. Jadi kita harus mampu mengendalikan dari peristiwa mental itu, bukannya sarjana komunikasi sebagai komunikator justru membumbui, ya, membumbui suasana. Nah ini secara aspek negatif menurut saya kalian
sebagai sarjana komunikasi sudah gagal. Teorinya sudah dapat, prakteknya tidak. Karena bagaimanapun sumber dari segala ilmu adalah teori. Menjadi seorang doktor, profesor, bahkan master, doktor, profesor, harus diawali dengan kajian teori yang baik, aplikasi yang baik harus mampu di lapangan, antara teori dengan praktek harus linear atau